Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Heril Anas TV, dimanapun Anda berada. Saat ini beberapa situasi yang sedang terjadi seputar keamiran Islam Jamaah LDI ini. Di pusat keamiran, para pembesar sedang dilanda ketakutan. Sang imam berencana untuk kabur dan minggat, sementara pengikut-pengikut setianya masih terus berjingkrat-jingkrat. Dan mantan pengikutnya di seluruh Nusantara sedang persiapan untuk mencabut baiat secara massal se-Nusantara. Untuk rekan-rekan hijrah, tolong dipersiapkan untuk acara cabut baiat nasional dari Sabang sampai Merauke. Laki-laki, perempuan, suami, istri, anak yang sudah hijrah dari Islam Jamaah LDI cabut baiat nasional. Insya Allah untuk mendukung laporan kita di Bareskrim, maka rekan-rekan hijrah Nusantara se-Indonesia bergabung dalam cabut baiat nasional. Menyusul setelah Bareskrim Polri menerima laporan, bukti-bukti, dokumen, dan keterangan para saksi serta pelapor terkait tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Aziz Sultan Aulia, pimpinan kelompok Islam Jamaah LDI. Maka sang imam besar itu kemudian mengumpulkan seluruh punggawa-punggawanya, terutama yang aktif dalam institusi kepolisian, TNI, dan sejumlah pakar hukum, juga dipanggil untuk menghadap ke pusat keamiran. Mereka diminta tanggapan dan masukan-masukan sekaitan dengan status hukum dari sang imam besar penentu keabsahan Islam itu. Sang imam berharap pemuja-pemujanya itu membentuk tim pelindung guna membatalkan laporan kepolisian yang masuk ke pihak kepolisian, kejaksaan, MUI, dan juga ada yang ditembuskan ke Menko Polhukam serta Komnas HAM. Memang pergerakan para mantan yang dikawal pemerhati aliran sesat dari Bandung, Jawa Barat, diperkuat oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama cabang Cilacap Majenang, itu memang terkesan senyap perlahan-lahan, namun cukup mengagetkan keamiran Islam Jamaah LDI yang tidak pernah menduga adanya pergerakan itu. Sehari setelah para penggawa keamiran dikumpulkan di pusat keamiran, tersiar kabar sang amir mengurus pembuatan paspor dengan menggunakan nama orang lain. Sumber Heril Anas TV yang meminta identitasnya dirahasiakan mengabarkan bahwa sang imam besar LDI itu berencana kabur ke luar negeri dengan alasan ingin berobat. Karena merasa dirinya sedang dalam pemantauan, maka dirinya membuat paspor dengan menggunakan KTP dari salah seorang pengikutnya yang belum melakukan perekaman data ektp. Dan sepertinya memang hanya satu jalan yang dapat ditempuh oleh sang imam besar dari keamiran Islam Jamaah LDI itu, yakni kabur, melarikan diri. Karena mengharapkan para punggawa keamiran melakukan pembelaan adalah sesuatu langkah yang nihil untuk mendapatkan peluang. Resikonya sangat berat karena orang-orang yang mencoba menghalang-halangi atau membatalkan pelaporan yang sudah masuk ke kepolisian ini bisa saja dituding sebagai kelompok yang membackingi atau mencoba melindungi kelompok terduga teroris berpaham radikalisme itu. Sehingga tentu saja jamaah yang berprofesi sebagai petinggi TNI maupun Polri tidak akan berani mengambil resiko itu. Sang amir pun ibarat anak kijang yang terperangkap hanya bisa pasrah, sementara induknya tidak mampu untuk
memberikan pertolongan dan bantuan. Hanya mampu mengecoh para pemangsa agar anak kijang yang terperangkap itu dapat lolos dan pergi. Tetapi itu hanya sekedar menunda sesaat dari proses hukum dari sang imam besar. Yang andai pun berhasil lolos dari jeratan hukum di dunia, maka jeratan mahkamah akhirat telah menantinya. Sesungguhnya bila para penggawa keamiran itu bijaksana, seharusnya mereka mengajak sang imam untuk menggelar taubat massal, mengakui segala kesalahannya selama ini, lalu meminta maaf kepada pemerintah, meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin dan alim ulama, lalu menyatakan diri untuk kembali ke pangkuan kaum muslimin dengan pengakuan yang sebenar-benarnya, bukan berpura-pura hanya sekedar untuk cari selamat. Lalu menyerahkan semua aset-aset fasilitas ibadah itu kepada pemerintah untuk dipergunakan bersama-sama seluruh kaum muslimin. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih terhormat seandainya jalan itu yang ditempuh, daripada terus-menerus bertahan namun toh akhirnya nanti tetap akan rugi dengan sebenar-benarnya rugi. Terus bersembunyi dari manusia, diliputi rasa takut, sambil terus berdusta kepada pengikut-pengikutnya bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal sang imam besar itu beserta pembesar-pembesar di sekitarnya sedang pusing 7 keliling. Pengikut-pengikut pun tetap berhura-hura, bersenang gembira, padahal sesungguhnya amir mereka sedang dilanda kekalutan yang luar biasa. Bahkan sedang dalam persiapan untuk kabur, minggat, dan lari dari jeratan hukum. Sungguh sebuah situasi yang berat, padahal itu baru di dunia saja. Bagaimana nanti di akhirat? Apakah sang imam besar itu masih meyakini dirinya, masih mampu menyatakan kepada seluruh pengikut-pengikutnya bahwa dia akan memberikan penyaksian dan syafaat? Apakah para pengikut-pengikut setianya masih yakin dan percaya bahwa imam seperti itulah yang akan menjadi penyaksi amalan dan ibadahnya? Sementara baru menghadapi hukum dunia ini saja, dia sudah ketakutan dan bermaksud untuk kabur minggat. Itulah yang sedang terjadi dan itulah makar Allah yang sedang berlangsung. Banyak sahabat Herilans TV yang bertanya, mengapa ini tidak seheboh Panji Gumilang? Mengapa kelompok ini tidak seheboh proses hukumnya dengan Al Zaitun? Ya, tentu saja berbeda, dan kita menyaksikan inilah makar Allah yang sedang berlangsung. Mereka telah berpuluh-puluh tahun melakukan kejahatannya yang luar biasa, dan sekarang keamiran beserta kroni-kroninya sedang dibalas oleh Allah, diberikan perasaan takut yang melanda berkepanjangan. Mari jaga diri dan keluarga agar tidak terjebak dalam kelompok ini. Dan kepada saudara-saudara kita yang masih terjebak di sana, terperangkap dalam aksi kejahatan luar biasa itu, semoga mereka segera sadar dan keluar mencabut baiatnya secara terus terang dan serentak. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di channel Hairul Anas TV berikutnya.